Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, rekan saya Poppy Zedra akan menyampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Silakan Poppy. Ya, Ami dan juga pemirsa, memang kasus Andi Arief ini mencuat ke permukaan ya. Dan kalau kita kenal bahwa ia adalah sosok yang cukup kontroversial di kalangan politikus. Andi juga merupakan sosok yang cukup dekat dengan SBY dan juga Demokrat sejak tahun 2004 lalu. Saya coba paparkan kepada Anda sedikit tentang profil dari Andi Arief. Nah, kalau kita lihat ia adalah kelahiran Bandar Lampung tahun 70 dan jabatannya sekarang adalah Wasekjen Partai Demokrat. Sebelumnya dia pernah menjadi staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam. Lalu di tahun 2006 hingga 2008 ia juga pernah menjabat sebagai komisaris PT Pos Indonesia dan tahun 96 ia mencuat sebagai politisi. Ini awalnya dari sini Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Nah, lalu kalau kita lihat memang apa yang terjadi terhadap Andi Arief ini pasti akan erat kaitannya dengan bagaimana sikap Partai Demokrat. AHY mengungkapkan terkait dengan kasus Andi Arief, ini adalah sikap dari AHY. Yang pertama adalah kejadian yang menimpa Bung Andi Arief ini bisa terjadi kepada siapa aja dan apapun alasan dan jalan ceritanya. Lalu Bung Andi Arief ini menurut AHY adalah politisi, kemudian juga kawan setia dalam perjuangan, sosoknya berani sekaligus kontroversial. Dan apa yang menimpa Andi Arief merupakan sisi pribadi kehidupan yang bersangkutan. Jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan kondisi dan juga situasi Partai Demokrat. Lalu kalau kita lihat ini soal politikus yang terjerat narkotika, oke, kita punya masalah dengan teknis. Oke, kita ada masalah dengan teknis, namun mungkin saya akan kembalikan kepada Ami Ardini untuk nanti akan memaparkan secara gamblang soal bagaimana kasus ini akan berjalan. Ami. Ya baik, terima kasih Poppy, dan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Saya kembali ke Bu Andi. Bu Andi, ini tadi kalau dari mengutip pernyataan dari AHY soal Andi Arief ini, dia mengatakan salah satunya itu adalah merujuk keterangan kepolisian, Bung Andi Arief adalah korban karena polisi tidak menemukan barang bukti seperti itu. Nah, kalau apakah dari Partai Demokrat memang melihat ada yang aneh atau ada yang ganjil seperti itu? Karena ini sudah ditangani kepolisian, tentu kita menghormati ya kerja-kerja kepolisian, kita serahkan itu. Tentu kalau memang nanti kepolisian punya bukti-bukti yang kuat, misalnya tes urin yang positif, kalau polisi kan sematakan mengkonsumsi sabu-sabu ya, disebutnya begitu. Nah, walaupun tadi dengan BNN ada melakukan juga satu pengecekan lagi, dan tentu saja kita secara hukum akan menghormati proses hukum dari kepolisian. Bahwa kepolisian mengatakan Andi Arief adalah korban, ya tentu kami juga mengatakan bahwa tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu. Baru kali ini bahkan kita kaget dengan adanya peristiwa ini kalau Andi Arief ternyata ditemukan mengkonsumsi. Walaupun dari informasi yang kita lihat juga bahwa tidak ditemukan bukti di lokasi ya. Misalnya alat-alat atau narkobanya sendiri itu tidak ditemukan. Nah, karena itu saya kira kita sangat hati-hati terhadap masalah ini. Kita tunggu proses yang ada. Sehingga DPP Partai Demokrat tentu wait and see dengan adanya hal ini, dan kita tetap mendoakan Andi Arief untuk kuat dan tabah menghadapi cobaan ini. Oke, tapi akan memberikan bantuan hukum nggak? Sejauh ini DPP belum membahas itu, tentu akan ketemu dulu dengan Andi Arief. Terkait itu kan harus kuasa hukum dari rencana ketemunya kapan, Bu Andi? Ini teman-teman lagi berusaha untuk berkomunikasi tentunya dengan Reskrim ya. Apakah memungkinkan untuk kemudian bisa dibesuk dulu hari ini atau besok dan seterusnya. Oke, Pak Pujo, kita tahu bahwa penanganan kasus ini kan berada di tangan kepolisian seperti itu, Barreskrim. Tetapi kalau misalnya tadi kan Bu Andi beberapa kali mengatakan bahwa tidak ada kecurigaan sama sekali ataupun informasi yang beredar di kalangan rekan-rekan separtai dari Andi Arief. Tapi memang pada umumnya, apakah pengguna narkoba itu tidak bisa diketahui secara kasat mata, misalnya mereka menggunakan apa tidak, atau biasanya memang ada tanda-tanda seperti itu, Pak Pujo, kalau dari yang selama ini ditemui oleh BNN? Jadi begini, yang perlu paling kita cermati ini sebetulnya bahwa narkoba ini sudah menjadi bahaya, bahaya besar buat bangsa ini. Dan kita sepakat semua itu. Kita tahu bahwa jumlah pengguna narkoba sesuai dengan prevalensi penelitian BNN dengan UI 2017 itu 1,77 per 100. Artinya hampir 2 orang per 100 orang.
Oke. Artinya kalau kita kumpul 100 tuh secara random pasti ada 2 atau kurang. Kadang 1,5, 1, kadang 2, kadang 3 seperti itu. Itu jumlah yang luar biasa. Parah. Karena apa? Karena kalau dilihat secara keseluruhan jumlah penduduk kita 256 juta, berarti angkanya kurang lebih 3,5 ke 3,7 juta. Dan ingat, ini sebagian besar adalah usia-usia produktif. Ya, usia produktif itu harapan kita bahwa 2-3 tahun lagi kan kita booming demografi itu, Yeah. ya, bahwa jumlah penduduk yang produktif sekitar 65% 2-3 tahun lagi itu, ya, itu menjadi pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, kan gitu. Nah, jika para pemakai ini yang kebanyakan itu adalah tentu saja orang-orang yang memiliki uang, karena para pengedar Dalam itu korupsi menyasar termasuk dengan politisi ya? semua Oke. orang itu kan berada pada tataran kelompok kelas menengah ke atas, ya gitu. Dimana sekarang kelas menengah kita kan sangat besar, kan gitu. Nah, ini bisa memperlambat proses pembangunan. Oke, Makanya BNN ya mengajak semua potensi masyarakat untuk secara bersama-sama bergandeng tangan kita perangi narkoba nih, kan gitu. Ini musuh udah di depan mata. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara memerangi narkoba, utamanya kalau misalnya ini kemudian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk juga para politisi di sana. Kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa, kami akan segera kembali.